Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali. Wa in zadallah, amunnya lebih ditambah Tuhan. Wala liman a'ta, dan Allah itu kada peduli bagi siapa dia memberi. Kalau pan harus taat kepada Allah, kada peduli. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jar iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyer mati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? Innaka minal munzarin. Ikam gitu ku panjangkan umur sampai hari kiamat itu. Nah ini iblis nang minta lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Wala liman a'ta. Tuhan tuh kada peduli siapa kana minta. Apalagi orang beriman, orang penyembahyang, penuntut ilmu. Kalau ada masalah nang dihadapi, ada hajat nang perlu, lawan Allah berurusan, itu paling nyaman. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila kita ini melaporkan hajat kita kepada orang lain, Allah tuh la yarda, kada suka. Wa ghadiba, dan marah. Kita ini ada masalah, lapor sudah lawan manusia, lawan makhluk Allah, Tuhan kada katuju, Tuhan kada ridha. Summa akmala hadhil hikmata bil hikmati tasi'ah wa thalathin. Kemudian pengarang menyempurnakan ini hikmah dengan hikmah yang ke-39. Faqala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'a. Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah, janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat. Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau. Nang maulakan hajat itu Allah. Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita, orang lain kada akan bisa mengangkat hajat itu. Nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat, maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga. Nah, oleh karena itu kita ini ada satu hajat, lapor kepada Allah. Karena Allah nama andak, Allah akan mengangkat hajat itu. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kayfa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain? Kalau kita ini melapor lawan manusia, manusia sendiri kadang kau membirisakan dirinya, apalagi membirisakan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah, ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi.
Wa idza tawajjahta ila Allahil karim haqqat tawajjuh ajabaka wa ata ma sa'alak. Apabila engkau berhadap kepada Allah yang Maha Pemurah itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap, Allah akan mengijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tawajuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya permintaan kita kepada Allah ini lebih diperhatikan Allah. Salah satunya kita mendoakan orang lain. Kita kada usah berdoa untuk diri kita. Kita doakan orang lain. Itu lebih segera daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Umpamanya kita tahu si Fulan bin Fulan itu banyak nyebisi hutang. Banyak bisi hutang. Dan inya punya lapah membayari hutang itu. Kenapa suatu saat kita ini ditimpa jo banyak hutang. Nah, ini masalah hutang umpamanya. Nah, jadi kalau berhadap kepada Allah, kita kada usah, ya Allah lunasiakan hutangku. Kada usah. Kita berdoa, ya Allah lunasiakan hutang si Fulan tetangga ulun itu. Nah, itu lebih cepat diterima Allah daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Sebelum Allah melunasi hutang tetangga kita itu, hutang kita lebih dahulu dilunasi oleh Allah. Jadi bilang kayak mamantol itu, kada usah kita nang minta. Nah, kita minta akan orang nang sama masalah lawan kita, nah, sama hajat lawan. Tapi kita meminta akan kepada Allah untuk orang itu. Apalagi orang nih orang nang memusuhi kita, maginnya lagi lakas kabul. Tetangga nih banyak bana hutang, maka memusuhi kita, menyambati, memfitnah, macam-macam tetangga nih, macam-macam kada baik lawan kita. Pas kita karena masalah sama pada banyak hutang. Nah, doakan tetangga nang kada baik tadi, mudahan ya Allah tetangga ulun sebuah ini lakasakan punah hutangnya. Nah, itu lebih cepat lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk bagian daripada haqqat tawajjuh. Wa idza tawajjahta ila Allahil karim haqqat tawajjuh ajabaka wa a'ta ma sa'alak imma bisababin ma'lum aw bighairi ma'lum. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu. Tapi masalahnya selesai. Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu bisa langsung kada bersebab gugur di langit bapaknya kadut ke pasahapan kita. Itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum. Tapi bisa dengan sebab nang maklum. Bisa dengan sebab nang maklum. Begitu kita minta kepada Allah, ya Allah hamba ini, hamba ini, hamba ini, Allah kabulkan doa kita itu. Oh, sekalinya ada tanah nang bahari kada sing payuan berpuluh-puluh tahun payu harganya 10 kali lipat naiknya pada bahari. Kada dikira-kira. Nah, bisa. Itu maklum ngarannya sebabnya diketahui. Nah, jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya kada kita ketahui.
Wa idza talabta minal khalqi ba'da tawajjuh ilaihi ta'ala wa niltal maqsud minhum. Apabila engkau meminta, engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah, dan engkau mencapai tujuan daripada mereka. Nah, ini tadi masalah, ada masalah kita ini. Ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibayari, macam-macam. Lalu Tuhan berdoa, ya Allah birisakan hutang-hutang hambamu ini. Nah, tuntung kita berdoa lawan Tuhan, timbul ada geritik hati. Nah, jika ku tawarakan barangku ini lawan si Pulan itu, barangkali Pulan tuh mau menukari punahan nam hutang. Nah, timbul geritik hati. Datangi si Pulan tadi, tawarakan barang, ditukarinya oleh Pulan. Nah, pada berkat doa kita tadi tuh, nah ditukarinya oleh si Pulan barang kita, lalu kita kau melunasi segala keperluan kita. Nah, jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah, dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu, fala budda an ta'taqida annahum asbab wa wasaid, maka tidak boleh tidak bahwa kamu mengetikatkan bahwa si makhluk itu adalah sebab dan perantara. Nah, mengatakan ini sebab nih, ini sebab nang maklum, sebab nang diketahui. Wa annallahu wal musabbibul mu'ti, dan Allah jualah yang mengulahkan sebab ini, dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu. Kaila tahtajiba anhu ta'ala, agar kamu tidak terhijab daripada Allah Ta'ala, fatakuna minal mahjubinal malumin, maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercela. Nah, amun kita tawajuh kepada Allah, lalu kita ada isyarat untuk datang kepada Pulan bin Pulan, kita berurusan di sana selesai, nah, kita kada ingat lawan Tuhan, pada Tuhan yang mengulahkan sebab ini, kada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya, kada ingat pada ini sebab saja. Nah, kita terhijab, kita terdinding, dan kita tercela jadinya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.